Selamat malam Ibu Helga dan teman-teman. Nama saya Maura Megumisa Putra dari kelas 7A, nomor absen 21. Saya akan membacakan teks fantasi. Judulnya The Penyihir Terhebat. Di suatu hari terdapat seorang penyihir yang terhebat di desa Quarsworth. Dia bernama Ersa. Di suatu hari ada orang yang memanggil dia karena katanya ada suara monster yang menyerang rumahnya. Setelah itu Ersa bergegas langsung ke rumah orang itu. Dan ternyata benar terdapat monster yang besar. Dan itu adalah monster peringkat ketiga akan kehebatannya di kalangan monster dan terdapat di rumah itu. Kemudian Ersa menyerang monster itu, lalu ia menang. Tapi karena kecapean, Ersa pun pingsan. Saat dia bangun, ia sudah bukan di dunia dia lagi. Dan ia terasa aneh karena ini bukan tubuhnya. Tiba-tiba ada yang memanggil nama tubuh ini. Kak Gerta. Setelah itu, sebuah anak kecil nyamperin dia. Lalu berkata, "Kakak sudah bangun, kakak lama sekali bangunnya." Setelah itu Ersa tahu kalau nama tubuh ini adalah Gerta. Tak lama kemudian, ibu dari tubuh ini datang dan berkata, "Nak, kamu sudah bangun." Setelah itu, Ersa bertanya, "Emang tubuh ini kenapa?" Dengan bingung ia bertanya. Lalu ibunya menjawab, "Kata teman kamu pingsan kecapean main basket." Tiba-tiba Ersa pun bertanya, "Halo, nama kamu siapa ya, Dek?" Lalu adik itu pun kaget. "Hah? Kakak nggak tahu namaku?" Lalu ibunya juga terkejut. Setelah itu adik itu menjawab bahwa nama dia adalah Resta. Saat sebelum itu, ibunya tanya ke dokter, "Dok, apakah anak saya baik-baik saja?" Lalu dokter itu menjawab, "Ya, anak Anda tak apa-apa, hanya kurang istirahat saja." Setelah itu, ibu pun bingung karena kata dokter ia tak kenapa-napa. Karena sudah boleh pulang, ibunya pun langsung pulang bersama tubuh ini dan adiknya. Setelah sampai di rumah, adiknya pun bingung. Kenapa kakaknya tidak seperti biasanya? Kenapa sekarang pendiam sekali? Di sini kita tahu bahwa sifat kakaknya adalah heboh, tidak pendiam seperti. Setelah itu Ersa bertanya, "Di mana kamarku?" Dengan bingung Resta pun menjawab, "Kamar kakak ada di pojok kiri dekat dapur." Setelah itu Ersa ke kamar yang dikasih tahu oleh Resta. Kembali ke ibu dan adiknya bertanya, "Kenapa kakak bersikap aneh, tidak seperti biasanya?" Lalu ibunya menggelengkan kepala. Setelah itu Ersa pun keluar dari kamar. Lalu ibunya bertanya, "Kamu kenapa tidak seperti biasanya?" Lalu Ersa bingung, apa maksud tidak seperti biasanya? Lalu ibu itu menjawab, "Iya, biasanya kamu pecicilan dan hebat." Setelah itu Ersa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah bercerita kepada ibunya seperti bingung antara percaya atau tidak percaya. Dan hari itu pun berlalu. Dan Ersa mencoba mencocokkan diri dengan lingkungan dan sifat tubuh ini. Di sini, pas pemilik tubuh ini pingsan, ternyata sedang libur semester. Setelah masuk lagi, ia bingung di mana kelasnya. Saat sedang mencari-cari, tiba-tiba ada dua orang yang memanggil nama tubuh ini. "Gerta!" Lalu kau pun menengok kepada dua orang yang memanggil kamu. Lalu kamu bersikap seperti biasanya dan bertanya, "Nama kalian siapa?" Lalu dua orang itu kaget. "Besti, kamu gak kenal nama kita?" Lalu kamu mengelak, "Bukan begitu, aku udah lama pergi keluar kota, jadi sedikit tumpah nama kalian, hehehe." Lalu mereka ketawa. Setelah itu dua orang itu memberitahu namanya. "Namaku Werta dan aku Demin." "Oh, oke," kata kamu. Lalu kamu menjalankan hari seperti biasa tubuh ini. Sampai suatu saat kamu berpikir, bagaimana keadaan tubuh ini? Kan pasti berpindah ke tubuh aku. Lalu kamu mengingat sesuatu. Oh ya, kan pada 2 minggu lagi terdapat perang antar penyihir dan monster peringkat ke-1. Lalu kamu berpikir, bagaimana cara kamu untuk kembali ke dunia kamu kembali? Saat kamu ke sekolah, kamu ke perpustakaan untuk mencari-cari tentang penyihir atau masuk ke dunia penyihir. Dan kamu menemukan buku itu.
Setelah kamu pinjam ke pengurus perpustakaan, setelah meminjam dan dibawa pulang, sampai di rumah kamu membuka buku itu kembali dan kamu menemukan cara masuk kembali ke dunia. Tapi di keterangan di buku kamu harus menemukan bunga 3 warna di daerah yang sangat jarang dikunjungi orang, dan di keterangan itu juga terdapat tulisan bahwa harus membawa 2 teman untuk mengambil bunga tersebut. Kalau tidak, bunga itu tidak bisa diambil. Keesokan harinya kamu pergi ke sekolah untuk menemui teman kamu, dan kamu berkata, "Temui aku di belakang sekolah saat pulang nanti. Aku ingin memberitahu kalian sesuatu." Setelah pulang sekolah, 2 teman kamu dan kamu pun berkumpul. Lalu kamu menceritakan tentang kamu. Selesai menceritakan, kamu terkejut karena kata teman kamu, "Oh, aku udah tahu dari ibu kamu." Teman kamu berkata dengan percaya tidak percaya. Setelah kamu menceritakan tentang buku itu ke mereka, setelah mendengarkan teman kamu sedikit kaget. Walaupun begitu, ia tetap ingin membantu. Mereka akan pergi ke tempat yang ditunjuk pada besok hari, karena besok hari libur. Kebesokan hari, kamu dan teman kamu mencari tempat tersebut. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan untuk mencari tempat tersebut. Dan ternyata hari sudah larut, dan kalian memutuskan untuk mencari tempat kembali pada esok hari. Saat malam hari, Ersa berpikir bagaimana keadaan pemilik tubuh ini, dan saat itu Ersa pun tertidur. Saat Ersa membuka mata, ternyata hari sudah pagi dan kalian berkumpul di taman untuk mencari tempat tersebut. Setelah mencari berjam-jam, kalian pun menemukan tempat tersebut. Tapi setelah berpikir, mereka pun pulang karena hari sudah menjelang malam. Takutnya terjadi apa-apa. Saat perjalanan pulang, salah satu temannya menemukan bunga yang indah, yaitu Wertha. Teman yang lain pun tak tahu Wertha mengambil bunga tersebut. Berlanjut keesokan harinya, mereka pun kembali ke tempat tersebut dan kalian pun memasuki tempat tersebut. Dari luar, tempat ini sangat menyeramkan, tapi saat masuk, taman yang indah terlihat. Setelah itu kamu pun mencari bunga 3 warna, tapi kalian cuma menemukan 2 bunga saja. Dan saat kamu putus asa, teman kamu yang bernama Wertha yang kemarin mengambil bunga itu pun menunjukkan kepada Ersa. Dan dia sangat bahagia setelah ia menemukan bunga tersebut. Mereka pulang dengan selamat. Padahal seharusnya ada yang menghalangi mereka di perjalanan. Tapi tidak ada, jadi mereka pun selamat. Ternyata waktu mereka tinggal 8 hari, sebelum perang antara penyihir dan monster. Kebesokan harinya, setelah ditemukan bunga 3 warna, mereka pun berkumpul di rumah Gerda. Di dalam buku itu tertulis, setelah menemukan bunga 3 warna, mereka harus mensatukan bunga tersebut, dan itu sangat susah untuk dilakukan. Mereka pun melakukan percobaan yang pertama, tapi itu gagal, dan mereka mencoba terus. Setelah mencoba terus tidak bisa, mereka beristirahat terlebih dahulu. Saat di tengah percobaan mensatukan, Demi meminta izin untuk pulang karena disuruh ibunya pulang. Karena tak bisa dilakukan hanya 2 orang, mereka akhirnya bersepakat untuk melanjutkan besok. Ersa pun belajar terus dari buku itu, agar besok bisa dilakukan dengan benar. Keesokan harinya mereka pun berkumpul kembali ke rumah Gerda. Sekarang sisa 7 hari lagi sebelum perang. Saat mereka mencoba mensatukan kembali, dan ternyata berhasil. Setelah itu Ersa pun kembali ke dunianya, dan Gerda kembali ke dunianya juga. Tapi Ersa tidak bisa bahagia dulu, karena mereka masih ada perang dan harus berlatih terus agar menang. Hari berlalu, sisa 3 hari lagi untuk perang. Sebelum hari itu sudah banyak monster yang menyerang, tapi semuanya mati di tangan penyihir. Pada pagi hari, di hari perang, mereka pun berperang sangat sengit, dan peperangan itu berlalu berhari-hari. Mereka berperang selama 1 minggu, itu pun masih belum begitu damai. Akhirnya cerita ini selesai. Akhirnya mereka mau damai karena monster itu udah kalah akan kekuatannya. Dan akhirnya desa Quartzworth hidup bahagia dan damai. Terima kasih sudah membaca.
dan mendengarkan cerita ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dalam penulisan. Terima kasih.